Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Hari ini kita istimewa karena kita beribadah di rumah masing-masing karena lain satu hal. Mari kita satukan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan, kita berikan, kita serahkan seluruh hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu dan menikmati setiap bait-Mu Yesus. Haleluya. Mari kita angkat satu buah pujian. Satu hal yang kami rindu. Haleluya Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, oh Yesus, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kami rindu Tuhan, satu hal yang kami pinta, menikmati bait-Mu. Hal yang ku rindu, ya Yesus, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari, baik satu hari di pelataran-Mu, Yesus, daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji Tuhan, memuji ya Yesus, kami menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, haleluya, daripada di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu, Yesus, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah-Mu, Yesus. Sebab Kau Allah yang hidup, sebab Kau Allah yang kami sembah, Tuhan. Terima kasih Tuhan, izinkan kami datang menyembah-Mu, Yesus. Haleluya, oh Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jika pada hari ini kami boleh berada di tempat ini, kami boleh beribadah, kami boleh menyembah-Mu dengan keadaan sehat. Kami bersyukur karena penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kemurahan-Mu Yesus. Sekarang kami siap Tuhan. Kami siap untuk lebih lagi menyembah-Mu. Layakkan kami Tuhan datang kepadamu. Layakkan kami untuk menerima setiap berkat yang Kau berikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita di sini, amin. Mari kita naikkan satu pujian. Bangkit serukan nama Yesus, amin. Bangkit serukan nama Yesus.
maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Nama Yesus, saudara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, Nama Yesus. nama Yesus, Nama Yesus. nama Yesus Di atas segalanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Sebab kita menyembah Tuhan yang benar. Amin. Mari kita naikkan pujian. Dialah gunung batuku dan dialah kota bentengku. Batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir.
patut kita sembah. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar, Yang benar. walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan semesta alam. Semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Sungguh diberkati sekali kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Sebab Bapa yang mengenal kita lebih dari siapapun. Dia yang mengerti cerita tentang kita. Dia yang mengerti setiap isi hati kita. Tuhan tidak pernah memperdulikan masa lalu kita. Haleluya Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku
peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah Tuhan, aku berserah ya Yesus pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah Tuhan, ya Yesus, sebab rancanganmu yang terbaik Yesus. bagiku, Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi. Ya Yesus, tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ya Yesus, sampai akhir hidup kami Tuhan, kami akan setia kepadamu. Ini janji kami Tuhan, ini janji kami. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih untuk setiap rancangan-Mu Tuhan. Sebab rancangan-Mu tidak ada yang gagal Yesus. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati hamba-Nya yang akan menyampaikan.
Buka setiap hati kami Tuhan. Buka setiap hati kami untuk siap menerima firman-Mu lebih dalam lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya menyapa juga yang mengikuti dalam keadaan online ya. Kiranya kita semua pagi ini punya kerinduan yang sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Jikalau sampai hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan namamu. Bahkan terlebih khusus pagi ini Tuhan, kami mau duduk mendengarkan firman-Mu. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, Tuhan Engkau jamah mereka. Dan mereka punya kerinduan yang hati mereka benar sungguh-sungguh untuk mau belajar kebenaran firman-Mu. Bahkan setiap kami yang ada di tempat ini, Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami, memampukan kami untuk memahami setiap kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, kami telah siap untuk belajar kebenaran firman-Mu saat pagi ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu, saya berterima kasih kepada pengurus gereja di tempat ini telah mengizinkan saya untuk menyampaikan kembali kebenaran firman Tuhan. Nah pagi ini kita akan belajar bersama-sama di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9 sampai 10. 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-9 sampai 10. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu. 1 Petrus 2 ayat yang 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin, kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, ketika kita membaca daripada surat Petrus ini, ditulis sekitar tahun 62 Masehi, ya, pada masa pemerintahan Kaisar Lalim, yaitu Nero ya, pada 54 sampai 68 Masehi. Nah Bapak Ibu, tentu kita perlu tahu bahwa pada bagian surat ini ya, ditujukan untuk jemaat Kristen yang ada di wilayah Asia Kecil Utara. Kita bisa melihat di sana di pasal 1 ayat 1 ya, sangat jelas dikatakan bahwa surat ini ditujukan untuk jemaat Kristen yang ada di wilayah Asia Kecil Utara di bawah Kekaisaran Romawi. Nah Bapak Ibu, apa maksud utama ya, dalam surat ini? Tujuannya adalah untuk menguatkan iman para pembacanya yang sedang mengalami tekanan dan penganiayaan karena iman kepada Kristus. Di dalam pasal 1 ayat yang ke-6 dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, Bapak Ibu, Petrus menghendaki agar jemaat tetap konsisten di dalam iman. Nah, pagi ini di dalam kita belajar firman Tuhan bersama, saya beri tema tetap konsisten di dalam iman kepada Kristus. Tetap konsisten dalam iman kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu, apa itu arti konsisten? Konsisten adalah tetap
tidak berubah-ubah, ya, teratur, selaras, ya, sesuai perbuatan dan tindakan yang dilakukan sesuai dengan ucapan. Nah kemudian pagi ini sebagai orang percaya, ya, kita seharusnya memiliki iman yang konsisten, yaitu iman yang tidak berubah, penuh ketaatan, dan perkataan itu sesuai atau selaras dengan perbuatan kita. Pertanyaan yang menarik bagi kita pagi ini adalah, mengapa seharusnya kita tetap konsisten di dalam iman? Apa sajakah alasan kita harus tetap konsisten di dalam iman kita, Bapak Ibu? Hari-hari ini banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Baik itu secara global, ya, pandemi menghadapi pandemi, akhirnya merebak krisis ekonomi dan sebagainya. Banyak, ya, krisis yang hari-hari ini dialami. Nah, tetapi pagi ini kita akan belajar bersama di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-9 sampai 10 dengan tema tetap konsisten dalam iman kepada Kristus. Nah, ketika kita membaca di dalam 1 Petrus 1 ayat yang 9 sampai 10, kita akan menemukan 3 cara agar kita dapat tinggal tetap di dalam Dia. Nah, cara yang pertama adalah kita sebagai orang percaya seharusnya konsisten dalam iman kepada Kristus karena kasih-Nya yang besar. Dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, kita bisa buka bersama-sama. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu, alasan pertama ketika kita harus memiliki iman yang konsisten di tengah-tengah dunia hari-hari ini, ya, banyaknya krisis yang seakan-akan bergulat di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita seharusnya tetap konsisten dalam iman kepada Kristus karena kasih-Nya yang begitu besar. Nah, di dalam ayat 16, ya, Yohanes pasal 3, karena kasih Bapa terhadap kita sehingga Ia mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, Ia rela menjadi manusia dan mati di atas kayu salib. Nah, pertanyaannya, mengapa harus Yesus yang datang menjadi manusia? Mengapa? Yang pertama, tentu kita perlu menyadari sebagai manusia, esensinya adalah kita telah jatuh ke dalam dosa. Kita butuh seseorang yang tanpa celah, tanpa dosa, sehingga itu sebagai pengganti untuk menebus dosa kita. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-21, di sana Bapak Ibu bisa dipelajari. Nah, kemudian yang kedua, kita melihat bahwa kesengsaraan dan penderitaannya telah dinubuatkan terlebih dahulu di dalam Yesaya 53 ayat 5 sampai 7. Kemudian kita melihat kenapa Yesus harus datang, ya, ke dunia untuk menebus dosa kita. Kristus menjadi terkutuk di atas kayu salib untuk kita. Sangat menarik. Sesuai tema pagi ini adalah kita harus tetap konsisten iman kita kepada Kristus. Karena apa? Dia menjadi terkutuk di atas kayu salib untuk kita. Dalam Galatia 3 ayat yang ke-13. Kemudian karena kasih-Nya yang besar, Ia memberikan nyawanya bagi kita. Kasih-Nya yang besar, Ia memberikan nyawanya bagi kita. Kemudian kita bertanya, nah kalau memang seperti itu, berkat apa yang kita bisa peroleh melalui pengorbanan Kristus? Tentu yang pertama kita tahu bersama, kita ditebus dan menerima pengampunan kan dosa kita. Kematiannya menggantikan kita agar kita tidak dapat mendapat hukuman kekal, melainkan hidup kekal. Nah Bapak Ibu,
kita melihat bahwa di dalam Ulangan pasal 32 ayat 9 sampai 10 dikatakan bahwa kita dijagainya sebagai biji matanya. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Nah Bapak Ibu, ketika kita ingin belajar bagaimana supaya iman kita tetap konsisten di masa krisis hari-hari ini, seharusnya ya, kita tetap konsisten di dalam iman. Karena kita tahu bahwa kasihnya itu begitu besar nyata di dalam kehidupan kita. Pada poin pertama kita melihat bagaimana ketika dia turun ke dunia, ya, menggantikan, menebus dosa kita. Sehingga saat ini kita meyakini bersama, di dalam penebusan yang ia lakukan bagi kita, dia menjaga kita. Diakui kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Kita adalah biji matanya. Jujur dalam kehidupan ini kita sering merasa bahwa Tuhan, seringkali saya jatuh, merasa gagal, dan merasa tidak layak untuk hidup, ya, berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah totalitas melakukannya bagi kita, menebus dosa kita. Kemudian muncul pertanyaan, ketika dikatakan bahwa kita biji mata Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Ya. Jika kasih Tuhan itu besar bagi kita, sejauh manakah kita mengasihi Dia? Sehingga pertanyaannya adalah, mari kita tetap konsisten di dalam iman kita. Pertanyaan pada poin pertama adalah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sejauh manakah kita mengasihi Dia? Nah, kemudian yang kedua, bagaimana supaya iman kita tetap konsisten di dalam Kristus? Ya, kita buka di dalam Markus pasal 16, ayatnya yang ke-17 sampai 18. Markus pasal 16, ayatnya yang ke-17 sampai ke-18 ya. Markus pasal 16 ayatnya yang ke-17 sampai ke-18. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah Bapak Ibu, bagaimana supaya iman kita tetap konsisten kepada Kristus? Kita perlu percaya bahwa kuasanya besar dan itu dinyatakan bagi kita setiap orang percaya. Kita perlu paham dengan benar. Ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Dia, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang 8 dikatakan bahwa kita akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kita. Dan kemudian di dalam Efesus pasal 1 ayat 19b. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bahkan ada penekanan di dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dalam meniti kehidupan ini banyak problem yang kita alami. Siklusnya seperti itu saja sebenarnya. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, masalah hari-hari ini yang Bapak Ibu alami itu bukanlah sesuatu yang baru, ya. Tetapi yang sudah lama dan berangsur-angsur kembali itu nyata di dalam praktika kehidupan kita. Tetapi kadang jujur kita bingung kan,
mau hadapinya seperti apa? Ya. Akankah kita berhenti membiarkan masalah itu menggerogoti hidup kita? Nah, Bapak Ibu, kita perlu yakin ketika iman kita konsisten kepada Kristus, di dalam penyataan hidup ini begitu banyak konflik yang kita hadapi. Nah, oleh karena itu kita juga percaya bahwa di balik apapun yang terjadi, itu tentu ada maksud Tuhan untuk terus membentuk hidup kita. Yakin dan percaya bahwa di dalam menghadapi proses kehidupan itu, ada kuasa Tuhan yang mampu menolong kita. Untuk membebaskan kita, untuk melepaskan kita. Tidak sedikit pun dia meninggalkan kita. Karena kuasanya menyertai kita. Untuk kita dimampukan menyelesaikan masalahnya dengan baik. Nah, kemudian pertanyaannya bagi kita, ketika kita ingin hidup konsisten di hadapan Allah, kita menyatakan bahwa kita harus percaya kepada Kristus karena kuasanya yang dahsyat itu nyata bagi kita. Nah, bagaimana agar kita memiliki kuasa Allah itu? Nah, yang kedua, dikatakan bahwa tetap teguh berpegang pada kebenaran. Rela memberitakan Injil atau menjadi saksi Kristus. Memiliki iman yang teguh atau perisai iman. Menjadi pelaku firman, hidup di dalam doa. Dan di dalam 1 Petrus 6 ayat 10-18 dikatakan bahwa apa? Kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam arti apa? Iman kita. Ya. Kehidupan rohani kita. Kita harus perlu konsisten. Nah, Bapak Ibu, di dalam poin kedua ini, ketika kita punya kerinduan untuk hidup konsisten kepada Tuhan, kita mempercayai kuasanya, kemudian menjadi pertanyaan dalam poin kedua ini adalah, apakah kita masih hidup di dalam ketakutan, apapun itu? Mempercayai kuasanya, apakah hari ini pertanyaan bagi kita, apakah kita masih hidup di dalam ketakutan? Ketika kita masih hidup di dalam ketakutan, maka kita dikatakan tidak mempercayai kuasa Allah. Bapak Ibu, jangan biarkan ketakutan itu terus menerus ya, mengganggu hidup kita. Kita perlu berpegang teguh bahwa ketika iman kita di dalam masa krisis hari-hari ini, ketika tetap kokoh di hadapan Tuhan, maka kuasanya akan menolong kita. Berhentilah untuk hidup di dalam ketakutan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana supaya kita, iman kita tetap konsisten kepada Tuhan. Yang ketiga adalah seharusnya dalam iman kepada Kristus, tentu semua itu karena kehendaknya yang mulia. Kita tahu bahwa ketika iman kita konsisten di dalam Kristus, maka kita tahu bahwa semua itu karena rencana Tuhan. Jikalau hari-hari ini Bapak Ibu mengalami banyak gejolak persoalan hidup, tetapi iman Bapak Ibu tetap berpendirian kepada Kristus, yakinlah bahwa itu karena seizin Tuhan. Dan Tuhan ingin Bapak Ibu berdiri teguh, menanti jawaban Tuhan, menanti janji Tuhan. Mari kita buka bersama-sama di dalam Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah Bapak Ibu, ketika kita membaca di dalam Yeremia 29 ayat 11 ini, nats ini merupakan bagian isi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia. Dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua
imam-imam, nabi-nabi, dan seluruh orang Yehuda yang diangkut ke dalam pembuangan pada masa pemerintahan Nebukadnezar sekitar tahun 594 sebelum Masehi di dalam ayat 1. Ini merupakan suatu penghiburan yang besar bagi bangsa tersebut ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik, indah, dan mulia bagi mereka. Bapak Ibu, demikian bangsa Israel. Tuhan menyatakan hal itu. Maka kita percaya juga bahwa Tuhan yang memiliki rencana atau kehendaknya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maksud kehendaknya ialah untuk kemuliaan dan rencananya. Nah, Bapak Ibu, pada poin ketiga ini, ketika penekanannya pada hari-hari ini, ketika Bapak Ibu masih tetap konsisten, masih tetap berdiri teguh di dalam iman Bapak Ibu kepada Yesus Kristus, kita yakin bersama bahwa suatu saat nanti kita akan memperoleh upah, yaitu apa? Mahkota kehidupan. Di sini saya ada mencatat, ya, ada 7 mahkota. Ya. Yang pertama, mahkota kemegahan. Ya. Di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19-20 itu berbicara mengenai memenangkan jiwa. Kemudian mahkota kebenaran di dalam 2 Timotius 4 ayat 5. Dituntut kesetiaan, menantikan kedatangan Kristus kedua kali. Kemudian mahkota abadi. Ya. Dalam 1 Korintus 9 ayat 24-27 berbicara mengenai kemenangan dalam pertandingan iman. Kemudian mahkota kehidupan. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12 sampai ke-13 dikatakan mengenai kesetiaan, menghadapi ujian dengan sukacita. Ya. Ada mahkota kemuliaan berbicara mengenai kesungguhan dalam melayani. Mahkota kemenangan, kesungguhan kita dalam menjalankan kehendak Allah. Dan yang terakhir, mahkota kesetiaan sebagai martir. Sebagai pelayan Tuhan, Bapak Ibu, saya tertarik ya ketika mempelajari bagaimana para martir dulu. Ya. Yang sangat saya ingat adalah seseorang yang bernama Polikarpus. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu ya, Polikarpus pada waktu itu dia sedang menghadapi masa yang sangat mencekam. Ya. Pada waktu itu ya, dia diberikan pilihan. Apakah kamu mau menyangkal Tuhan yang kamu percayai? Bapak Ibu tahu apa yang dikatakan Polikarpus? Ketika sekian lama, sekitar 48 tahun dia mengikuti Kristus. Dia mengatakan bahwa saya sama sekali tidak ingin menyangkal. Karena selama 48 tahun saya mengikuti Yesus Kristus, sama sekali dia tidak pernah menyakiti saya. Akhirnya dia dibakar. Wow. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, anak-anak muda yang ada, baik yang lagi menonton ya dalam via online, kemudian yang ada saat ini, mari kita belajar melihat jauh ke belakang. Bagaimana para martir, mereka memperjuangkan iman mereka tetap konsisten kepada Tuhan. Sampai mati pun mereka tetap setia kepada Tuhan. Hari-hari ini, apakah kita sudah memberikan sepenuhnya kehidupan kita untuk Tuhan? Ataukah kita masih seringkali berkompromi dengan keadaan yang ada? Kemudian kita mulai memilih, kemudian kita mulai berkata, ya nanti ya Pak, nanti aja gak apa-apa. Kan masih ada waktu untuk saya melayani. Bapak Ibu, waktu kita sangatlah terbatas. Waktu kita sangatlah terbatas. Bapak Ibu masih ingat waktu itu saya minta tolong Pipin dan Yoel untuk maju ke depan, kemudian ada ilustrasi. Ya. Ada tali yang panjang, kemudian ada pembatas daripada tali itu yang jaraknya pendek dan jaraknya panjang. Itu menggambarkan apa Bapak Ibu? Hidup kita ini sangat singkat. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita,
Tuhan ingin agar supaya itu jangan sampai berlarut-larut, tertanam dan kemudian itu menghalangi kita untuk kita mempertahankan iman kita tetap konsisten kepada Kristus. Selesaikan itu dengan baik. Nyatakan itu dengan sikap hati yang benar. Nyatakan itu apabila salah. Berterima kasihlah ketika masih ada orang yang ingin menegur dengan cara yang baik dan benar. Sehingga kita terus diperlengkapi untuk kita terus mempersiapkan diri menjaga konsisten iman kita kepada Kristus. Nah Bapak Ibu, akhirnya kita sampai pada bagian akhir kebenaran firman Tuhan pagi ini. Tidak ada alasan yang kuat untuk kita tidak tetap konsisten di dalam iman karena kasih, kuasa, dan kehendaknya. Sudah nyata dan luar biasa bagi orang yang percaya kepadanya. Nah oleh karena itu, kita belajar tadi ada 3 hal yang kuat. Mengapa kita masuk dalam iman, tetap konsisten di dalam iman kita. Yang pertama, karena kasihnya besar bagi kita. Alasannya apa? Ia telah menjadi korban yang hidup. Kemudian yang kedua, kenapa kita tetap menjaga agar iman kita tetap konsisten kepada Kristus? Karena kuasanya dahsyat bagi kita. Caranya adalah ia memberikan kuasa atas dunia ini. Dalam arti bahwa kepada setiap kita yang percaya kepada dia. Kemudian yang ketiga, kenapa iman kita sampai saat ini dituntut untuk tetap konsisten kepada Kristus? Yang ketiga adalah karena kehendaknya mulia bagi kita. Artinya apa Bapak Ibu? Ia akan menyediakan tempat dan mahkota bagi setiap kita yang percaya kepada Kristus. Nah kiranya kebenaran firman Tuhan pagi ini bisa menolong kita untuk melewati setiap proses kehidupan hari-hari ini yang penuh dengan tantangan. Dan biarlah itu tidak menutup ruang bagi kita untuk tetap konsisten kepada Kristus. Nah saya mengajak kita untuk berdoa bersama. Tuhan Yesus terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Terlebih Engkau yang mengenal kami. Mari ya Bapa, Kau terus membentuk hati kami. Membentuk setiap hidup kami. Oleh karena pribadimu yang lebih mengenal kami. Bawa kami Tuhan untuk kuat, berdiri teguh di dalam kehidupan hingga hari ini. Kami mau menyatakan bahwa Tuhan, kami mau tetap konsisten iman kami kepadamu. Karena Engkau telah menyatakan segalanya bagi kami. Baik pengorbananmu, kuasamu, dan kehendak kekuatan iman kami hingga hari ini kami bertahan. Pagi ini ya Tuhan hamba berdoa untuk rekan-rekan jemaat GBI Gombel yang lagi menonton Tuhan live streaming pagi ini. Sebagai pelayan Tuhan, hamba berdoa untuk mereka. Tuhan Engkau berkati. Engkau memberikan mereka kesehatan dan umur panjang ya Bapa. Teguhkan iman dan pengharapan mereka. Biarlah hanya tertuju kepada Engkau. Mungkin banyak proses yang mereka hadapi. Tantangan hidup yang terus bergejolak. Menjadi pertanyaan di dalam kehidupan mereka. Tetapi satu hal kami percaya. Bahwa ketika iman kami tetap konsisten kepada Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kami melewati setiap pergumulan hidup kami. Tuhan Yesus terima kasih. Hamba juga berdoa lebih khusus untuk Pak Pendeta Yakobus Junawan. Engkau memberkati sekeluarga, anak cucunya. Tuhan berkati apapun yang sedang dikerjakan saat ini, senantiasa Tuhan Yesus memberkati. Dan kami berdoa untuk Pak Joko Sukono, bahkan Ibu Eko. Tuhan Engkau memberkati mereka di dalam pelayanan mereka. Di dalam kehidupan keluarga mereka Tuhan memberkati. Dalam iman pengharapan mereka hanya tertuju kepada Engkau. Pelayanan mereka menjadi berkat untuk banyak orang. Dan biarlah hanya nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan. Saya berdoa untuk jemaat Gombel yang hari-hari ini mungkin lagi dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kuat kuasa-Mu memulihkan mereka. Kuat kuasa-Mu menyembuhkan mereka.
Dan biarlah setiap kami yang hadir Tuhan, mendengar firman-Mu, kami dikuatkan, kami kembali diingatkan betapa pentingnya bahwa kami tetap belajar untuk konsisten iman kami kepada Kristus. Sehingga tatkala kami tetap berpengharapan kepada Engkau, maka keyakinan yang utuh itu untuk terus menanti janji Tuhan itu akan nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menolong memimpin setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Mereka dibentuk semakin dewasa mengenal akan Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk hambanya Bapak Silvanus.